Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Babahna Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma'ada hudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rabba Musa wa Harun ya Rabba Ibrahim ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bil fahmi warzuqna ilma wal hikmata wal aqla bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Summa amma ba'du. Pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita kenikmatan, dan di antaranya nikmat sehat, nikmat walafiat, serta nikmat iman dan Islam, sehingga kita sama-sama bisa berkumpul kembali, bermuajahah kembali, bersilaturahim kembali di tempat yang Allah senantiasa muliakan. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada uswah kita, Rasul kita, Nabi kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita yang senantiasa mengaku sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abil Abbas Sahl bin Sa'di As-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauman Khaibar. Saya akan ulas kembali pertemuan kita atau kajian kita sebelumnya karena belum tuntas ya, baru setengah atau separuhnya. Baik, hadis ini saya ulas kembali di mana ini mengingatkan. Jadi para bapak jangan bosan ketika diulang. Mengulang-ulang kebaikan adalah baik. Jadi ini pun diulang. Di sebelumnya ini sudah dibahas setengahnya. Jadi hadis ini hadis nomor 175 dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Syekh Imam An-Nawawi, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Abul Abbas Sahl bin Sa'id Al-As-Sa'idi. Jadi Abul Abbas ini bernama asli Sahal bin Sa'id As-Sa'idi Al-Ansori Al-Khajraj. Jadi hadis ini dari Abul Abbas, nama asli beliau adalah Sahal bin Sa'id As-Sa'idi, suku Khajraj yang berasal dari kabilah Khajraj atau suku Khajraj, yang mana di Madinah pada zamannya ada dua suku yang paling besar atau dua suku terbesar, yaitu ada suku Aus dan suku Khajraj ya di Madinah. Jadi hadis ini sekali lagi diriwayatkan oleh Abul Abbas, nama aslinya Sa'al.
Nama asli sebelumnya, sebelum memeluk Islam adalah Hazan, maaf. Jadi diganti oleh Rasul ketika masuk Islam, ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi sebagai utusannya, maka Hazan kemudian diganti oleh Rasul menjadi Sahal. Karena Hazan itu adalah artinya kalau dalam bahasa Arab itu kesulitan, sukar. Ya. Jadi Nabi memberikan nama lain atau mengganti namanya, ya, karena nama adalah doa. Maka perbaikilah atau kemudian baguskanlah putra putri kita namanya, ya, karena ini sunnahnya Rasul, sunnahnya Nabi. Bahkan yang sudah dewasa oleh Nabi diganti. Ya, jadi nama yang kita sandang hari ini itu adalah sebuah doa dari orang tua kita. Maka jangan kemudian memberikan nama asal-asalan, karena ini menjadi doa. Ustadz, ayat dina Al-Quran, anak saya awewe karena Siti Jahana. Nah, ini yang nggak boleh, bahaya, mentang-mentang ada dalam Al-Quran. Maka belajarlah ilmu, belajarlah bahasa yang tentunya kalau tidak paham, tidak tahu bisa nanya yang paham. Bahaya, ya. Coba dinamai Siti Jahannam, lalaki Abu Lahab, mentang-mentang ada dalam Al-Quran, karena ketidaktahuan kita. Jadi Abul Abbas ini, Sahal bin Sa'id ini meriwayatkan hadis sebanyak 188 hadis. Beliau masuk Islam masih belia, ya. Lalu kemudian anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauman Khaybar. Nabi bersabda, ya, pada saat menjelang perang Khaybar. Sebelumnya kita katakan atau sudah kita sebutkan Khaybar. Orang Sunda menyebutnya Khaybar. Sebetulnya pakai kho, jadi Khaybar. Perang Khaybar ini terjadi pada abad ke-7 bulan Safar, yang mana pasukan Muslim, pasukan Nabi terdiri dari 1.400 pasukan, sementara lawannya adalah 10.000, gak sebanding. Namun biiznillah Allah izinkan dan kemudian kemenangan itu ada di kubu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 1.400 banding 10.000. Kalau secara logika tanpa pertolongan Allah, secara logika itu gak akan kemudian, gak akan masuk, gak akan logis, gak akan masuk akal. Karena 1.400 lawan 10.000, bayangkan saja gitu loh. Ya, cara naon ge geus ngabayangkeun geus paen heula urang. Kenapa? Karena lawannya gitu loh. Udah takut duluan, acir bisa jadi. Ya, jadi ini perang yang menurut sejarah ini perang bisa dikatakan perang terlama, hampir 2 minggu, yang mana kemudian perangnya ini gak nyantai. Perangnya ini katakanlah gak berhenti selama hampir 2 pekan. Duel, Pak. Jadi para jamaah sekalian, duel. Jadi pada zaman Rasul itu duel, perangnya 3 lawan 3. Yang mana adalah salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib, ada Hamzah, ya, dan masih banyak lagi. Ya, ini berkaitan dengan matan hadis kita malam ini, di mana perang Khaybar ini juga kemudian setelah perang Khaybar ini puncak daripada keislaman ini sangatlah menakjubkan. Artinya perkembangan pemeluk Islam itu sangat drastis naik gitu loh. Kenapa? Ada Abdurrahman bin Sokher, ada Abu Musa al-Ash'ari dan sebagainya, dan sahabat-sahabat yang lain, yang mana kemudian setelah perang Khaybar itu banyak yang kemudian sebelumnya katakanlah kafir menjadi Muslim setelah perang Khaybar ini.
Dan perang Khaybar ini terjadi karena sebuah pengkhianatan daripada para tokoh. Karena sebelumnya di Madinah, ketika Nabi hijrah dari Mekah ke kota Madinah, tentunya terjadilah kemudian percekcokan terlebih dahulu. Ternyata di Madinah ini numplok para bapak, para jamaah sekalian, ada berbagai macam ajaran, ya kafir ada, pokoknya banyak dah gitu loh, kepercayaan yang mungkin sebelum Islam datang. Hingga akhirnya Nabi hijrah ke Madinah, ada perjanjian bahwa tidak akan kemudian saling mengganggu, katakanlah hari ini toleransi antar umat beragama. Hingga akhirnya singkat cerita ada beberapa tokoh yang kemudian mengkhianati perjanjian tersebut. Padahal isi atau kemudian penghuni Madinah atau kemudian yang tinggal, yang menetap di Madinah itu bukan hanya umatnya Rasul, ya. Ada banyak kabilah atau ada banyak suku, ada banyak agama, budaya dan lain sebagainya, beraneka ragam. Hingga akhirnya singkat cerita karena perjanjian itu maka diusirlah. Namun perlu digarisbawahi, bukan oleh Rasul. Ini bahaya nih ya, oleh Rasul diusir bukan, tetapi karena perjanjian tersebut dan oleh para tokoh Madinah pada saat itu. Ya, Nabi gak pernah kemudian memerangi orang yang kemudian sebelumnya belum pernah memeranginya. Hatta atau bahkan Nabi ketika dijolimi itu tidak pernah lantas membalasnya dengan sebuah kejoliman. Inilah Nabi kita. Beruntung kita hari ini menjadi umatnya Nabi. Jadi diusirnya dalam konteks ini bukan oleh Nabi kita. Diusirlah karena perjanjian tersebut, hingga singgahlah atau kemudian kabur, katakanlah menyusun strategi dan lain sebagainya untuk memusnahkan atau membunuh Nabi. Hingga akhirnya tetaplah atau tinggallah di satu kampung namanya Khaybar atau Khaybar. Ini nama sebuah kampung ya, sebuah wilayah di Jazirah Arab yang kemudian ini dijadikan tempat untuk menyusun strategi dan lain sebagainya, sampai setelah perang Khaybar terjadi, dimenangkan oleh kubunya Rasulullah SAW. Ya, musuh masih mendelegasikan atau mengutus seorang wanita untuk meracuni Nabi, memberi makan pasukan Nabi, hingga akhirnya biiznillah Allah memberikan keselamatan kepada Nabi. Namun ada satu sahabat yang wafat pada saat itu, ya, hingga akhirnya ketahuanlah bahwa makanan yang diberikan oleh seorang wanita tersebut adalah beracun. Ini menandakan bahwa pertolongan Allah senantiasa ada pada orang-orang yang bertakwa, apalagi sekelas Nabi. Satu sisi yang bisa kita dapatkan daripada kisah ini. Yang kedua, seorang sahabat itu menunjukkan, atau seorang sahabat yang wafat menunjukkan bahwa Allah Maha tahu bahwa dalam makanan tersebut ada racunnya. Dua hal atau dua sisi yang kita bisa tangkap daripada kisah setelah perang Khaybar. Artinya orang-orang kafir, orang-orang musyrik pada saat itu, orang-orang murtad saat itu tidak henti-hentinya mencelakai baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian la'utiyanna royah, kata Nabi, la'utiyanna royah godan, kata Nabi, suatu hari atau besok aku benar-benar memberikan panci perang, godan besok, rajulan kepada seorang laki-laki, yaftahullahu ala yadaihi, dan ketika nanti diberikan panci perang tersebut kepada laki-laki tersebut akan membawa kemenangan untuk Allah, ya, kemenangan untuk umatnya Nabi, kemenangan dalam hal berperang ala yadaihi, oleh kedua tangannya. Jadi Nabi memberikan
wejangan atau memberikan wasiat lah, atau memberitahukan kepada para sahabat ketika berkerumun. Banyak sahabat yang tentunya ini hendak berperang, pastinya ngumpul para bapak ya. Jadi setiap Nabi menyampaikan sabdanya pasti punya halakoh atau di depan para sahabat. Jadi Nabi ketika menyampaikan sabdanya ya tidak pernah satu atau dua orang. Jadi kenapa kemudian nantinya ada hadis yang diriwayatkan oleh dua orang sekaligus padahal hadisnya sama? Wajar. Kenapa? Karena para sahabat yang lain pun mendengar. Meskipun konsentrasinya atau kemudian keilmuannya beda-beda pada akhirnya. Jadi di depan umum atau di depan para sahabat Nabi bersabda bahwa aku besok akan, kata Nabi, aku besok akan menyampaikan atau memberikan panji perang. Panji perang itu ya semacam bendera ya, yang kemudian ini dipakai untuk berperang, yang kemudian laki-laki tersebut masih dirahasiakan ya, namanya siapa belum ketahuan. Di kalimat ini belum ketahuan. Nabi masih memberikan teka-teki lah ya. Jadi dengan kedua tangannya laki-laki tersebut akan memenangkan berbagai macam perang ketika diberikan panji tersebut ya. Yuhibbullahu wa rasuluh, yang laki-laki tersebut cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian wa yuhibbullahu wa rasuluh, begitupun Allah dan Rasulnya mencintai beliau, mencintai laki-laki tersebut. Jadi kecintaannya kepada Nabi jangan sampai kemudian ditanya lagi. Sahabat mah gak ada yang biasa-biasa saja, yang cintanya tidak tanggung gitu loh kepada Nabi. Cintanya kepada Allah gak nanggung. Kita mah diajak perang boro-boro, diajak jarak ya, pernah saya sampaikan sebelumnya. Diajak jarak, dibayarkan, jajan di jajanan, males berangkatnya. Ya, apalagi perang Khaybar yang mana duel gitu loh, taruhannya nyawa. Tapi karena atau saking cintanya kepada Allah, kepada Nabi, ini tidak menjadi hambatan. Yang kemudian para sahabat melongo gitu loh, bertanya-tanya kemudian antara satu sahabat dengan sahabat yang lain, siapa sih gitu loh. Penasaran, bahkan ada yang mengira ini pasti aku, ada yang mengira begitu. Banyak perkiraan-perkiraan yang kemudian menjadikan para sahabat hingga akhirnya penasaran, karena Nabi tidak nyebutin nama ya. Yuhibbullahu wa rasuluh, kisi-kisinya ataupun bocorannya adalah orang tersebut cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Begitupun Allah dan Rasul yang mencintai laki-laki tersebut. Ya, kalau kita sudah cinta sama Allah, cinta sama Nabi, tidak akan bertepuk sebelah tangan. Nabi dan Allah lebih mencintai kita karena kita sudah mencintai Nabi dan Allah dan Nabi. Mohon maaf, kebalik sedikit lah. Tapi mudah-mudahan susunannya doang. Tapi secara kecintaan kita tetap Allah yang pertama, kedua kepada Nabi, baru selanjutnya kepada manusia. Jadi para bapak, para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi Nabi masih merahasiakan, bocorannya hanya Allah dan Nabi mencintainya. Begitupun dengan dia sebaliknya ya. Jadi babatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'toha, hingga akhirnya waktu malam tiba, hingga akhirnya ya istirahatlah semuanya. Dan dalam istirahatnya masing-masing, satu sahabat dengan sahabat lainnya ngedumel, ada yang kemudian ngegibah atau bahasanya apalah ya. Kalau ngegibah negatif mungkin ya, berkata-kata atau ngobrol lah, pasti aing misalkan, atau mungkin saya, atau dalam hatinya berharap mudah-mudahan saya. Semangatnya luar biasa, dikasih panji perang, lain dikasih nanaon, lain dikasih duit gitu loh. Ini enggak apa artinya, bukan kenyamanan gitu loh yang dikasih.
perang gitu loh yang dikasih pancinya untuk memimpin perang, termasuk perang Khaybar ini. Ketika mau perang Khaybar ini ngomongnya, hingga akhirnya malam tiba dan seterusnya ditunda, kasarnya ditunda. Palamma asbahan nas godau ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju ayyuqoha. Kembalilah kemudian di keesokan harinya atau pagi harinya menjumpai Nabi yang tadinya berkerumun ya sore malam, yang kemudian kata Nabi godan besok pagi, mungkin ya paginya langsung para sahabat menjumpai Rasul berkerumun kembali. Aina Ali, dari kerumunan dari banyak sahabat yang kemudian dilihat oleh baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi lantas langsung bertanya kepada para sahabat, Aina Ali bin Abi Thalib, mana Ali bin Abi Thalib? Nabi langsung ngomong seketika, langsung bersabda seketika, mana Ali bin Abi Thalib? Pakilah. Langsung kemudian para sahabat atau salah satu sahabat yang berkerumun menjawab, ya Rasulullah, huwa yastaqi ainaihi. Ali, Sayyidina Ali sakit, yastaqi ainaihi, kedua matanya. Pola Nabi langsung menjawab, karena setiap Nabi bersabda kepada para sahabat atau kemudian sebaliknya itu Nabi tegas, nggak pernah menunda-nunda gitu. Ketika para sahabat nanya, Nabi langsung jawab. Ya, kecuali ada beberapa hadis, ini pengecualian ketika nanti umatnya atau kita saat ini menyulitkan kita saat ini, Nabi pasti nunda jawabannya dulu. Kalau ini tidak, ya langsung Pak Arsilu ilaihi, ya bawa Sayyidina Ali kemari, mengutus Nabi kepada beberapa orang sahabat, ya kemudian singkat cerita faktia bihi pas baba soko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi aini. Singkat cerita, datanglah Ali bin Abi Thalib, kemudian pas datang, mungkin kalau kita kaget, Ali langsung diludahi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baba soko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi aini. Matanya Sayyidina Ali ini diludahi oleh Rasul. Wa ja'alahu fabara'a hatta ka'allam yakun bihi wajah. Setelah diludahi oleh baginda Nabi, ternyata Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu sembuh seketika, sebagaimana sembuhnya ini sebagaimana beliau tidak pernah sakit mata sebelumnya. Ya, jadi ludahnya Rasul itu adalah mukjizat. Tapi ini Rasul. Ini Rasul, ini sunnah Rasul. Sekali lagi, kalau ada di antara kita, ini pernah kita bahas minggu sebelumnya, kalau ada di antara kita yang sakit kepala, sakit mata, mohon maaf, kemana-mana ini gitu ya, sakit mata, ludahi. Kamar Ustaz Dede, kumang aheng, mangga, gitu ya, ludahi. Terlepas kemudian hasilnya sembuh atau tidak, ini sunnah Rasul. Ya, ingat sekali lagi bahwa kumang-aning di ludahan, ternyata makin bengkak matanya, bukan sembuh. Itu nomor 2, nomor belakangan. Yang jelas sunnah Nabi-nya sudah kita lakukan. Daripada coba kemudian pakai air pipis katanya ya. Kalau air kalau kencing ya, saya masih ingat orang tua saya dulu ngasih taunya gitu, ibu saya khususnya. Kalau sakit mata, belekan itu pakai air pipis, air seni kita habis bangun tidur tuh langsung. Ya. Secara kesehatan juga kan itu najis gitu sebetulnya. Nah ini tanpa dasar. Kalau kemudian menurut kesehatan ternyata itu sembuh, itu juga kemudian menjadi
wasilah mungkin ya doa kita dijabah sebetulnya. Ya wallahu alam, artinya kalau yang ini sudah jelas gitu loh, hadisnya ada. Tapi kalau yang pakai air seni itu kan nggak jelas, ya. Atau mungkin yang lainnya, ya. Ada lagi misalkan apa, cidubari dan lain sebagainya. Nah kalau cidubari berkaitan dengan apa? Dengan ludah yang masih sama sumbernya. Ini juga dilakukan oleh Nabi ketika Abu Bakar As-Siddiq dipatuk ular, dipacok Quraibah. Karena pada saat itu Nabi hijrah dari Mekah ke kota Madinah itu hambatannya, rintangannya, ujiannya sungguh luar biasa. Dikejar oleh orang kafir, kemudian bersembunyi di Gua Sur. Tahu Gua Sur ya, mudah-mudahan ya, yang sudah pergi ke sana mungkin pernah umroh, pernah haji, tahu lah. Gua Sur itu lubangnya ditutupin dan sebagainya, ternyata ada lubang kecil atau lubang yang kemudian di lubangnya itu ada ular. Ya, jadi matok oleh Sayyidina Abu Bakar, jempol kakinya ditutupi gitu. Ditutupi lubang tersebut oleh jempol kakinya. Hingga akhirnya ularnya matok jempol kakinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, beliau gak mau mengganggu Nabi. Kenapa? Nabi ketika itu sedang tertidur pulas di pundaknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Hingga akhirnya air matanya bercucuran nyampailah kepada Nabi. Akhirnya Nabi terbangun, ya, merasa gak enak. Sayyidina Abu Bakar ditanya, kenapa kau ya Abu Bakri? Gak apa-apa, ya, gak apa-apa. Kenapa kau masih gak ikhlas? Kemudian ditanya, kenapa kau gak ikhlas meninggalkan keluargamu di Mekah untuk hijrah ke Madinah? Engkau belum ikhlas apa? Kemudian harta yang kau tinggalkan di kota Mekah? Gak, ya Nabi ya. Ternyata pas Nabi melihat jempolnya baru orai Arab pak, ya jelemana gede kekabayang orangnya dia pasti gitu ya. Apalagi tahun-tahun itu ya, apa bahasanya, mungkin kalau dalam biologi belum berevolusi. Ya, jelema galalede, binatang galalede. Ya, gak kebayang lah pokoknya ya. Jadi kemudian dipatok ular dan kemudian Allah sembuhkan melalui ludahnya Nabi atau kemudian diludahi juga. Artinya ada dua kisah, dua hadis ya. Saya belum tahu hadisnya yang mana tuh kalau yang tadi, yang Gua Sur. Kalau ini jelas hadisnya ada nomor 175, sahih ini. Sahih insyaallah. Jadi sekali lagi, kalau ada di antara kita sakit mata, silakan ludahi, itu sunnahnya Rasul. Percaya gitu loh, yakin bahwa sunnahnya yang ini pasti menyembuhkan. Terlepas kemudian ada yang tadi misalkan malah nambah parah, itu lain lagi urusannya ya. Minimal kita sudah melaksanakan sunnahnya Rasul. Baik. Jadi Ali bin Abi Thalib itu sembuh matanya, sakit matanya sembuh seketika, sebagaimana beliau atau Ali bin Abi Thalib ini sebelumnya belum pernah sakit mata. Sling malah kemudian ajaib lah. Inilah mujizatnya Rasul, mujizatnya Nabi. Faqala Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi Sayyidina Ali, ya Rasulullah, uqatiluhum hatta, ya maaf ketinggalan, fa'aqtahu roya, kemudian dikasihlah roya tadi. Roya itu panji perang. Setelah matanya kemudian apa? Sembuh, bersinar, putih dan lain sebagainya, pokoknya sehat matanya. Faqala Ali, setelah dikasih roya tersebut, bertanyalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu islana. Apakah dengan panji ini, uqatiluhum, aku atau kita harus memerangi mereka, hatta yakunu mislana, sebagaimana kemudian, atau kemudian sehingga, atau sampai yakunu, mereka semua mislana sebagaimana kita. Ya, artinya memeluk
Islam sampai beriman kepada Allah. Uqatiluhum, perang. Jadi Sayyidina Ali mengira ketika dikasih royah, beliau dikasih kemudian tugas untuk memerangi orang-orang kafir sehingga masuk Islam. Tidak, ternyata ingat tadi di awal bahwa Nabi tidak pernah memerangi orang-orang atau musuhnya sekalipun, kecuali musuhnya yang memerangi duluan. Itulah bijaknya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengira Ali bin Abi Thalib ini untuk memerangi mereka. Pakola Nabi menjawab bersabda, unfus ala rislika hatta tansila bisa hatihi. Jadi jalanlah, ini bahasanya bahasa kinayah. Jalanlah kemudian mana nih? Ya, majulah dengan tenang. Artinya tidak tergesa-gesa. Jadi ternyata Nabi menginstruksikan Sayyidina Ali untuk tidak berperang, tetapi dakwahnya secara bijaksana. Dakwahnya dakwah damai, rahmatan lil alamin. Islam itu rahmatan lil alamin. Tidak ada peperangan sebetulnya, ya, kecuali musuhnya yang memerangi duluan. Ya, ini pun kan yang memerangi duluan siapa? Karena berkhianat itu tokoh-tokoh Madinah saat itu. Ya, baik, berikutnya summad'uhum ilal Islam, dakwahkanlah Islam gitu loh. Wa akhbiruhum bima yajibu alaihim, ya, tunjukkan kepada mereka terkait Islam. Wa akhbiruhum, dan kabarkan kepada mereka bima yajibu, apa-apa yang diwajibkan alaihim kepada mereka min haqqillahi ta'ala fihi, ya, yang menjadi haknya Allah Ta'ala. Fa wallahi, ini wawunya wawu qasam, dan demi Allah, maka demi Allah, la ayyahdiyallahu bika rajulan, ya, wahai Rasulullah, Rasulullah menjawab tadi sudah, dan kemudian Nabi menjawab lagi untuk kemudian berdakwah secara atau berjalan secara tidak lari atau kemudian tidak tergesa-gesa, nyantai lah, karena Islam rahmatan lil alamin. Maka kemudian demi Allah, ya, sungguh Allah memberi petunjuk kepada seorang melalui dirimu. Rajulan tadi, ya, yahdillahu bika rajulan wahidan khairun, kebaikan laka min humurin na'im, yang tentunya kebaikan tersebut itu lebih baik bagimu daripada mendapatkan seekor unta merah. Jadi saat itu unta merah jadi primadonanya binatang. Jadi primadonanya unta. Unta terbaik yang pernah ada pada saat itu adalah unta merah. Jadi mahalnya dan lain sebagainya, spesial deh gitu loh binatang unta ini. Untanya unta merah. Jadi ternyata keberkahan yang diberikan oleh Allah, yang tentunya ketika diberikan panji perang yang sesuai dengan instruksinya Nabi tadi, tidak memerangi lah, ya, berdakwah secara pelan-pelan, yang kemudian dilanjutkan dakwah ini kemudian oleh seorang sahabat, saya lupa lagi, bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, namanya lupa lagi nih. Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian berjalan menelusuri jazirah Arab. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ini dikabarkan wafat dan dimakamkan di Cina. Jadi hadis ini diamalkan dan diinstruksikan kepada selain Ali bin Abi Thalib, ternyata diinstruksikan juga oleh Nabi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, yang hingga akhirnya menelusuri dan keluar dari jazirah Arab sampai diwafatkan di Cina. Wallahu a'lam.
Jadi hadis ini jelas ya para bapak sahih. Maka ada hadis, kemudian ada hadis atau istilah utlubul ilma walau bisik, tuntutlah ilmu ke negeri Cina. Ya, jadi tidak salah. Kenapa? Karena Sa'ad bin Abi Waqqas ini berdakwah sampai ke Cina, bahkan diwafatkan di Cina. Wallahu alam ya. Saya belum menemukan nih hadisnya. Yang jelas ini hadis sahih, ini diamalkan atau kemudian diinstruksikan kepada Sayyidina Ali, diberikan panci perang yang kemudian perang Khaybar itu sendiri terjadi pada abad ke-7. Islam masuk ke Indonesia itu ada 3 periode para bapak, para jamaah, abad ke-7, 11 dan 13. Dibawa oleh orang Persia, bujaran Arab, dan orang Mekah, ada 3 juga. Ya, yang pertamanya adalah berdagang. Jadi asal mulanya adalah berdagang. Di mana kemudian kenapa ternyata berdagang? Karena pada saat itu di kota Konstantinopel itu ditaklukkan oleh Turki Utsmani. Muhammad Al-Fatih namanya, seorang pemuda yang kemudian menaklukkan kota Konstantinopel, di mana kota Konstantinopel ini adalah pusat perdagangannya pada saat itu, rempah-rempah dan lain sebagainya. Jadi hinggalah kemudian singkat cerita, berarti saat perang Khaybar ini kalau benar ya, mudah-mudahan ya saya nggak salah gitu. Ya saya yakin ini benar, tapi kemudian Allah alam yang lebih tahu, Allah alam ya Allah. Ya, kalau abad ke-7 Hijriah Islam awal mula masuk ke Indonesia. Jadi kalau kita membuka sejarah itu nyambung semuanya. Ya, itu hadis daripada 175 yang diriwayatkan oleh Abul Abbas Sa'al bin Sa'id As-Sa'id. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Ya, nggak kerasa nih. Lanjut ya, mungkin setengahnya atau sebagian bisa kita ulangi atau bisa kita lanjut minggu depan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, anna fatan min aslama qala. Hadis ke-176 diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepadanya. Mudah-mudahan masih ingat. Sahabat Anas bin Malik ini adalah khodimnya baginda Nabi besar Muhammad SAW selama 10 tahun membersamai Rasul. Jadi wajar Anas bin Malik ini salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi, karena beliau 10 tahun, dari usia 10 sampai usia ke-20, sampai wafatnya Nabi di usia 20 ya, mengabdikan dirinya kepada Rasul selama 10 tahun. Ya, kalau orang Arab dulu 10 tahun udah gede Pak. Ya, jadi diberikan oleh ibunya ya Ummu Sulaim, ya, yang kemudian suaminya adalah Abu Thalha. Semuanya para sahabat sahabiah, imannya kepada Allah, cintanya kepada Nabi sudah nggak usah ditanyakan lagi. Di mana anaknya sendiri, adiknya Anas bin Malik ini ditahnik ya waktu itu. Jadi Anas bin Malik ini membersamai Rasul selama 10 tahun, yang mengabdikan diri tanpa pamrih, tanpa dikasih kafalah, mukafaah atau kemudian yang lain sebagainya deh, gaji kalau saat ini honor gitu, gak dikasih. Jadi hanya mengabdikan diri, tetapi kemudian ibunya nanti akan mengambil kembali setelah usianya, usia 10 tahun mengabdi. Ya, menjelang Nabi wafat diambil oleh Ummu Sulaim dengan bahasanya bukan syarat ini ya, memintalah kepada Rasul agar satu dipanjangkan umurnya, dibanyakin rezekinya, dibanyakin juga keturunannya. Terbukti anak dan cucunya wallahu alam 100 lebih, usianya juga 100 lebih, ya, cucu dan atau keturunannya sebanyak 100, luar biasa, usianya 102 tahun, wallahu alam juga nih, ya, karena banyak
kalau kita baca kisah atau sejarah, banyak ulama yang berpendapat yang tentunya ini kaitan dengan berbeda salah satunya. Ya, satu dengan yang lainnya para ulama jelas berbeda, tetapi yang masyhur memang 102. Ya, kita ambil yang masyhurnya saja, mudah-mudahan nggak salah. Jadi Anas bin Malik ini dipanjangkan umurnya, diberkahkan rezekinya, dan dibanyakin keturunannya. Ya, an-nafata, kemudian datang seorang pemuda min Aslama, dari Bani Aslam. Ya, dari Bani Aslam atau dari kelompok Aslam, yang kemudian ya Rasulullah nanya kepada Rasul, ini uridul ghazwa walaysa mali ma atajahhaju bihi. Aku ingin ikut berperang, ya, ghazwa, perang. Namun kemudian aku nggak punya apa-apa ya Rasul. Ya, kata Rasul langsung menjawab, qala ikti fulanan fa innahu qad kana tajahhajja fa maridha. Jadi langsung Nabi menjawab. Ya, tadi ingat ya para bapak, mudah-mudahan masih ingat, Nabi ketika ditanya oleh siapapun langsung jawab, gak pernah menunda kecuali akan menyulitkan umatnya nanti. Ya, kita ini gitu. Ya, jadi kata Nabi, datangi fulanan seseorang, fa innahu, sesungguhnya orang tersebut atau si fulan tersebut qad kana tajahhajja fa marido, sudah menyiapkan perbekalan atau apapun terkait dengan persiapan perang pamarido, namun kemudian beliau sakit. Ya, pulangannya ini nanti saya coba cari namanya siapa. Ya, jadi pergilah kepada pulangan seseorang yang kemudian qad kana tajahhajja fa marido, ternyata orang tersebut sakit. Ya, fa'atahu, langsung seketika sahabat tersebut yang dari Aslam tersebut menjumpai si fulan. Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'us salam wa yaqulu aqtini allazi tajahhajta bihi. Faqala ya fulana aqtihi allazi tajahhajtu bihi wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjut hadis 176 di pekan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 5 menit deh.